Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ustadz Fadli. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pada bab persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, materi ini terdapat pada materi kelas 7 ya, atau kelas 1 SMP. Nah, untuk pertemuan yang pertama ini, untuk pembahasan video yang pertama ini, saya akan membahas atau mengupas tuntas tentang permasalahan atau soal-soal yang ada pada sistem persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Akan tetapi pada inti materinya hari ini atau video kali ini adalah persamaan linier satu variabel ya, masih membahas tentang masalah-masalah dalam persamaan linier satu variabel. Setelah ini, the next video selanjutnya saya akan membahas pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, jadi pada kesempatan ini kita masuk pada materi persamaan linier satu variabel. Nah, di sini saya sudah menyediakan 4 soal mengenai persamaan linier satu variabel yang nantinya saya akan bahas pada video kali ini. Oke, kita langsung saja pada pembahasan soal yang pertama. Oke adik-adik, kita mulai dengan contoh nomor 1. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan contoh nomor 1, di bab kemarin di bab bentuk aljabar ya, kalian sudah mengetahui yang namanya variabel, koefisien dengan konstanta. Nah, untuk persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel itu materinya berkaitan dengan bentuk aljabar ya, masih berkaitan dengan variabel, koefisien ya, konstanta. Itu untuk persamaan linier ya, masih berkaitan dengan bentuk aljabar. Nah, jadi saya rasa jika kalian sudah paham mengenai materi bentuk aljabar atau kalian sudah bisa mengerjakan soal-soal dalam bentuk aljabar, maka kalian akan dengan mudah untuk menyelesaikan soal-soal yang terdapat atau masalah-masalah yang terdapat pada sistem persamaan linier satu variabel. Oke, kita langsung pembahasan soal nomor 1. Tentukan penyelesaian dari persamaan X tambah 7 sama dengan negatif 8 jika X variabel pada bilangan bulat ya. Jadi kita mencari nilai dari variabel X ini ya. Kita mencari nilai dari variabel X yang terdapat pada soal X tambah 7 sama dengan negatif 8. Oke. X ditambah 7 ya, X ditambah 7 sama dengan negatif 8. Nah, untuk menyelesaikan ini sangat mudah ya. Kita gunakan saja sistem pindah ya. X ya, variabelnya tetap turun, X sama dengan negatif 8. Kemudian yang 7 ini ya, 7 ini pindah ke sebelahnya 8 ya, pindah ke sebelahnya 8, 7. Ketika di sini adalah penjumlahan, maka ketika dia berada di sebelah kanan harus pindah di sebelah kanan, maka di sini jadi kurang. Ya, saya ulangi, ketika di sini penjumlahan, maka kalau dia pindah ya, maka di sini jadi kurang. Begitu juga sebaliknya. Kalau di sini kurang, kemudian pindah ke sebelah kanan, ya, maka dia jadi tambah. Oke. Nah, di sini kita cari nilai X, bahwa X sama dengan negatif 8 dikurang 7. Berarti sama dengan negatif berapa? Negatif 15. Maka nilai X-nya adalah negatif 15. Nilai negatif 15 terdapat pada bilangan bulat negatif. Oke, paham ya?
Kita ke soal yang nomor 2. Tentukan penyelesaian dari persamaan 2A ditambah 7 sama dengan 19 jika A variabel pada bilangan bulat. Oke, caranya sama ya. Kita jawab. Jadi kita mencari nilai A ya, mencari nilai A pada soal yang ini. Berarti 2A ditambah 7 sama dengan 19. Berarti yang ada variabel ya, koefisien dan variabel tetap 2A sama dengan ya 19. Yang ini 7 pindah ya. Dia jadi di sini tambah 7, maka di sini jadi kurang 7 ya. Kenapa bisa kurang 7? Karena di sini tambah, maka di sini jadi kurang. Kalau di sini kurang, maka di sini jadi tambah. Oke. 2A sama dengan 19 kurang 7, dia adalah 12. Kemudian kita cari nilai A. Sama dengan kalau terdapat koefisien dan variabel ya, koefisien dan variabel, maka 12 ini ya, 12 ini turun, kita bahagi dengan 2. Ya, kalau terdapat koefisien dan variabel. Kalau misalkan di sini 3A, maka di sini harus juga dibahagi dengan 3. Angka yang ada di sini ya, itu harus dibahagi dengan angka yang ada di sini. Maka di sini 12, di sini 2, berarti 12 harus dibahagi dengan 2. Maka kita dapat A sama dengan 12 bahagi 2 dapat 6. Maka nilai A-nya adalah 6. Ya, paham ya? Jadi saya ulangi. Jika terdapat variabel dan koefisien ya, 2A sama dengan 12. Maka 12 ini harus dibahagi dengan 2 ya, 12 dibahagi dengan 2. Kalau misalkan di sini 4A, berarti 12 dibahagi dengan 4 ya. Karena di sini 12 2A, berarti 12 dibahagi dengan 2. Maka dapat A-nya sama dengan 6. Oke. Kita ke soal nomor 3. Tentukan penyelesaian atau akar persamaan ya. Kita masih masuk pada soal persamaan. Nanti the next video kita akan bahas pertidaksamaan. Tentukan penyelesaian atau akar persamaan dari 5x kurang 2 sama dengan 4x tambah 7. Oke, kita kupas tuntas atau kita bahas sampai habis. 5x dikurang 2 sama dengan 4x tambah 7. Nah, kalau bentuk soalnya seperti ini, maka kita harus sendirikan yang mengandung, atau kita sendirikan angka yang mengandung variabel dengan angka yang tidak mengandung variabel ya, atau koefisien variabel, konstanta dengan konstanta ya. Konstanta kan artinya tidak memiliki variabel di belakang huruf ya, jadi kita harus sendirikan. Nah, berarti yang 4x ini kita tukar posisi dengan negatif 2 ya. Oke, ini turun ya, ini 5x turun sama dengan yang ini juga turun 7 ya. Karena di sini tambah ya, tambah 7 maka tetap positif 7 ya. Kalau di sini kurang maka di sini negatif 7. Kalau di sini 4x kurang 7 maka di depan 7 itu adalah negatif 7 ya. Oke. Kemudian 4x kita pindahkan di posisi sini ya, berarti di sini. Kemudian negatif 2 kita pindahkan di posisi sini ya, berarti di sini 4x positif atau negatif? Positif. Dia pindah maka jadi negatif 4x ya.
Kalau di sini negatif 4x pindah maka jadi tambah 4x. Karena di sini positif 4x, maka dia pindah menjadi negatif 4x. Yang ini 2, negatif 2 pindah ke sebelah kanan, maka di ini karena negatif, di sini jadi tambah 2. Ya, paham ya? Tinggal kita selesaikan karena di sini variabelnya sama, di sini juga konstantanya bilangan konstanta ya. Di sini juga bilangan yang mengandung variabel. Berarti 5 dikurang 4 ya, 5 dikurang 4. 5x kurang 4x berarti tinggal kita kurangkan. 5 kurang 4 adalah 1x sama dengan 7 ditambah 2 sama dengan 9. Kita cari dari nilai x. X sama dengan 9 kita bahagi dengan 1. Maka dapat X sama dengan 9 bahagi 1 adalah 9 ya. Jadi ini 9 dibahagi dengan 1. Kenapa? Karena di sini 1x. Kalau di sini 3x maka 9 dibahagi dengan 3. Maka hasilnya adalah 9. Oke, mudah kan? Semoga kalian bisa pahami. Oke, kita ke soal yang terakhir. Tentukan penyelesaian dari persamaan 3 dalam kurung 3y kurang 2 sama dengan 2 dalam kurung 4y tambah 6. Oke. Nah, masih ingat soal yang kemarin bentuk aljabar? Kalau dapat soal seperti ini berarti kita harus kalikan ke dalam, ya kan? Kita kalikan ke dalam. Oke, kita kerjakan. Kita kupas sampai tuntas. 3 dalam kurung 3y kurang 2 sama dengan 2 dalam kurung 4y ditambah 6 balas kurung. Oke, saya bilang tadi macam seperti bentuk aljabar. Kita kalikan ke dalam. 3 dikali 3y, 3 dikali negatif 2, 2 dikali 4y, 2 dikali positif 6. Berarti kita kasih kalikan. 3 kali 3 9 y, 3 dikali 2 negatif 6 sama dengan 2 dikali 4 8 y, 2 dikali 6 positif 12, ya kan? Nah, sama dengan kalau bentuknya seperti ini berarti kita kembali ke soal yang nomor 3 ya. Caranya sama, ke soal seperti kerjakan seperti nomor 3 ya. Kita tukar posisi. Berarti yang turun yang mana? Yang tetap. Ini 9y sama dengan 12. Ya kan? Berarti ini pindah di sini. Yang 6 pindah di sini. Berarti 8y. Positif atau negatif? Positif kan? Berarti di sini jadi negatif 8y. Yang ini negatif 6. Berarti dia pindah jadi tambah 6. Ya kan? Karena di sini kurang, di sini jadi tambah. Di sini positif, di sini jadi negatif. Kita tinggal kurangkan. 9y kurang 8y. 1y sama dengan 12 ditambah 6. 18. Kita cari nilai dari y. Berarti y sama dengan 18 dibahagi dengan berapa? Bahagi dengan 1. Berarti bahagi 1. Berarti y sama dengan 18 bahagi 1 adalah 18. Oke, mudah kan? Ya. Jadi semoga video kali ini kalian bisa pahami. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentarnya, atau jika kalian memiliki soal-soal yang sama berkaitan dengan persamaan linier silahkan tulis di kolom komentarnya. Oke. 3. Nah, bagaimana adik-adik? Mudah kan cara menyelesaikan masalah atau soal-soal yang ada di dalam persamaan linier satu variabel ya? Mudah kan? Semoga video pembelajaran kali ini
kalian bisa pahami dan bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya nanti. Karena ingat, dalam persamaan linier satu variabel di kelas 8 nanti akan ada materi sistem persamaan dan pertidaksamaan linier dua variabel. Di kelas 7 terdapat satu variabel, di kelas 8 nanti akan terdapat dua variabel, dan di SMA nanti akan ada materi sistem persamaan dan pertidaksamaan linier 3 variabel. Oke, jadi semoga kalian bisa menyelesaikan masalah atau soal-soal yang ada di dalam soal sistem persamaan linier dan pertidaksamaan linier satu variabel. Oke, sekian dari saya. Tetap semangat belajar dari rumah. Semoga kalian sehat selalu dan serta dilindungi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala malapetaka, bahaya dan bencana. Amin amin ya robbal alamin. Selamat belajar.